kita belajar untuk bersyukur sama Tuhan, kita belajar untuk menerima bahwa semua yang kita miliki ini dari Tuhan. Waktu kita bersedih itu juga adalah sebuah pembelajaran. Kita tahu bahwa di dalam kesusahan pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya, jadi perlu saudara, ada waktu untuk mencari, ada waktu membiarkan rugi loh, membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Yang simpen duit, jangan disimpan terus, sesekali dibuang, amin. Oh malah ketawa, dipikir saya ini bercanda loh. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu bersimpan duit, tapi ada waktu juga untuk menabur. Itu membuang artinya, menabur. Jangan pelit saudara, orang kikir itu gak masuk sorga. Ada istri-istri yang cubit suaminya, tuh denger tuh. Kamu tuh pelit banget, gak mau menabur. Orang itu kalau menabur pasti menuai. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi saudara pelit, Alkitab berkata ada yang menghemat secara luar biasa, tapi semakin berkekurangan. Ada yang menyebar dengan luar biasa, tapi bertambah kaya. Ini prinsip firman Tuhan. Ada waktu engkau menyimpan uang, tapi ada waktu juga untuk membuang, artinya menabur. Jangan disimpan terus saudara, nanti berkarat, berjamur. Sekarang orang pada kebingungan. Saudara bayangkan yang di Rusia mau tarik duit gak bisa, karena diblok sama Amerika saudara. Jadi mau tarik duit di ATM itu bingung loh. Bayangkan loh saudara, mau punya duit berapa aja di bank, mau ditarik gak bisa, bagaimana coba? Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Di sorga. Tapi sedikit yang mau ngomong. Di mana tempat aman kita menyimpan harta? Ya, karena ngengat dan karat tidak memakannya. Bagaimana Bu caranya menyimpannya di sorga? Menabur. Engkau lihat orang yang berkekurangan, beri. Saudara nggak bakal miskin ngasih sembako sama orang yang miskin. Bilang amin. Lihat tetanggamu yang berkekurangan, lihat saudaramu yang berkekurangan, lihat keluargamu yang berkekurangan. Saya ada sih Bu tetangga saya, tapi orangnya nganyel kayak tenan. Males. Justru engkau menabur sama orang yang begitu itu, engkau menimbun bara api di atas kepalanya. Dia akan melihat Yesus dalam hidupmu. Nabur itu gak usah lihat orangnya baik atau tidak. Tabur-tabur aja, amin. Lihat ya satpammu, security yang ada di depan perumahan, siapapun, tukang parkir. Ya, saya sering di mobil saya ada sembako saudara. Jadi kalau saya lewat ada orang yang berkekurangan, ya kita berhenti ngasih. Gak apa-apa, kita gak bakal miskin. Coba praktekin. Tapi ada yang bilang, tapi kan saya belum kaya Bu. Nanti aja kalau sudah kaya baru menabur. Kalau engkau sudah punya roh pelit, sampai kaya pun akan tambah. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat yang pelit-pelit. Biar bertobat. Orang kikir gak masuk surga saudara. Di waktu-waktu kesulitan ini coba banyak menabur. Itu prinsip kerajaan Allah. Itu prinsip surga. Ya saya pernah dulu mengalami saudara. Sama suami waktu di Solo. Tiba-tiba ada orang ketok-ketok pintu jam 10 malam. Terus saya bilang sama suami saya, aduh tamu jam 10 malam ini mesti emergensi nih. Kita kan udah mau tidur, saya bilang suami buka dulu pintu, siapa ya? Dibuka suami saya. Say, ada tukang jual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjem uang. Berapa? 50.000. Waktu itu uang saya tinggal 50.000. Zaman dulu nih. Ya waktu zaman masih perintisan, belum jadi YouTuber. Nggak usah tepuk tangan. Ya, uang tinggal 50.000, ada yang pinjam 50.000. Kalau saudara jadi saya bagaimana? Jujur, dikasih atau tidak? Jawabannya semua manusiawi. Tidak alkitabiah. Saya bilang sama suami, orang kok yo pinjam 50 loh, mbok bagi 2, 25.
Bener nggak? Saya tanya, buat apa? Besok anak saya susunya habis lagi. Dia bilang anaknya demam, mau dibawa ke puskesmas malam ini, mau periksa, nggak punya uang. Ya udah kasih aja. Suami saya bilang gini, kalau kamu ngomong iya tak kasih loh. Kalau kamu ngomong tidak ya tidak. Pokoknya aku terserah kamu, kata suami saya. Karena kan imanmu itu yang kuat. Memang biasa bapak-bapak itu nggak kuat iman. Kenapa? Karena laki-laki selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena semua dipikir. Padahal ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Ya, udah otaknya kecil, semua ditaruh di sini, memorinya full, jebol. Beda sama perempuan, otaknya gede tapi nggak ada isinya. Jangan tepuk tangan. Siapa itu? Ya. Karena perempuan tuh pakai perasaan. Ya udah, dia besok nggak ada duit, nangis aja sudah selesai. Ada masalah, nggak pernah dipikir. Ya, dia cuma WA temennya, "Hai Cin," dibalas sama temannya, "Iya Say, ada apa?" "Males hadapi hidup kayak gini. Kenapa? Dia ketik panjang banget, temennya nggak baca, cuma dibalas, "Yang sabar ya." Karena temennya tahu juga masalahnya paling itu tok, dia selalu mengeluh. Jadi nggak dibaca, tapi dia waktu ngetik itu sudah terlampiaskan semua emosinya, ketakutannya, kekhawatirannya. Dibalas temannya, "Berdoa ya Say, Tuhan pasti akan buka jalan." Udah plong dia. Beda sama laki-laki, laki-laki kan jarang curhat. Kalau ada yang suka curhat tuh pasti setengah laki-laki. Cucok deh kamu. Di sini nggak ada ya, amin. Awas kalau ada yang setengah-setengah begitu. Nanti besok bingung loh ya, kalau perempuan kan almarhumah, laki-laki almarhum. Kalau banci, aluminium. Nggak ada sebutannya loh. Lalu saudara, akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja, kasih. Dikasih sama dia, beneran kasih 50.000. Oh, kita besok, saya dengan gampang ngomong, Alkitab berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri, nggak usah dipikir. Tapi ayat ini tidak berlaku waktu saudara baru gajian, terus saudara pergi ke mall. Terus saudara bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, itu namanya bodoh, tidak berhikmat. Jangan memutarbalikkan firman. Akhirnya suami saya bilang, ya udah kasih ya, dikasih saudara sama dia. Besokannya suami saya itu ada pelayanan. Saya bilang daripada saya di rumah bete, udah nggak punya duit, di rumah lagi kan. Saya ikut ya pelayanan, ya udah ayo ikut. Ikut di satu persekutuan pengusaha-pengusaha. Tiba-tiba ada bapak-bapak masuk orang kaya saudara. Saya lihat bapak-bapak masuk orang kaya. Di hati saya ada suara bilang gini, nanti bapak itu akan memberkati kamu. Langsung saya tolak, dasar mata duitan. Begitu lihat orang kaya, mukanya langsung jadi celengan babi. Pengen diisi. Loh kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan loh. Saya tengking dalam nama Yesus. Ngapa tuh? Dasar mata duitan. Tolak dalam nama Yesus. Suara itu datang lagi. Iya, nanti Bapak itu akan memberkati kamu. Terus saya bilang, ya kalau ini memang dari Engkau Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Loh iya kan? Ya benar toh. Ya sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak-Mu. Terus datang-datang terus curhat, Pak, sebenarnya sih saya ini ya gimana ya, bingung. Nggak usah, Tuhan itu nggak perlu direkayasa. Nggak usah ngomong sama manusia kesusahanmu, ngomong saja sama Tuhan. Akhirnya tidak terjadi apa-apa, udah makan, cuma nyapa-nyapa biasa. Saya bilang, tuh kan bener dasar mata duitan. Habis selesai itu kita udah mau pulang di pintu, sudah salaman terakhir loh. Salaman, terima kasih Pak, pulang dulu. Dia pegang tangan saya, dia bilang ini, tunggu, kayaknya Tuhan suruh saya berkati kalian. Berarti dari Tuhan bener loh. Ya ini dari Tuhan. Sini, duduk sini. Saya doakan, saya bilang, oh berarti berkatnya doa. Tidak selalu berkat itu duit, dan mata duitan. Doa juga berkat ya. Dia yang tergerak berdoa, bukan saya yang minta-minta didoakan. Nggak usah minta-minta didoakan, doa sendiri, amin.
Lalu dia bilang, sini saya tergerak untuk berdoa. Didoakanlah kami berdua. Terima kasih Pak, iya. Udah mau pulang, tunggu. Tuhan suruh saya ambil semua yang di dompet saya, suruh kasih sama kalian. Oh iya Pak, Tuhan berarti nih. Bukan suara hati kan. Dia ambil semua yang di dompetnya, saudara, dia kasih. Waktu itu saya ingat, ini kisah 20 tahun yang lalu. Orang anak saya yang gede itu baru umur belum 1 tahun. Ini ya, Tuhan suruh saya kasih semua. Saya ingat waktu itu 750.000. 20 tahun yang lalu itu gede loh saudara. 750.000. Sampai dia mau pulang saya bilang, lah Pak, Bapak pulang ongkosnya gimana? Apa saya pinjemin dulu 50.000? Saya kasihan, dia pulang udah gak bawa apa-apa, semua yang ada di dompet. Oh enggak apa-apa Bu, saya kan ada sopir. Oh iya. Lupa saya saudara, saya pikir kayak saya waktu itu naik motor. Yaudah, oh iya Pak, terima kasih. Udah mau turun di tangga, tunggu dulu, ada rekening BCA enggak? Ada Pak, berapa? Lupa Pak. Sekarang ingat 785 034 0247. Dulu lupa saudara, belum siap diberkati memang. Orang tanya nomor rekening gak hafal, harus hafal nomor rekening, amin. Jangan melewatkan kairosnya Tuhan. Saya enggak hafal ditanya, nggak usah tepuk tangan. Enggak usah ya, kalau nggak penting nggak usah tepuk tangan. Ditanya berapa Bu? Lupa Pak. Oh ya besok ya tolong jam 8 WA, SMS waktu itu SMS aja ke HP saya, punya Pak. Jam 8 ya, iya. Tunggu jam 8 tepat. Jangan jam 5 udah SMS. Jam 6 udah transfer. Ada orang-orang begitu saudara, ya. Jadi orang itu anak Tuhan gak usah terlalu ngoyo, berkat Tuhan tuh gak usah direkayasa, pasti datang kalau itu dari Tuhan. Saya tuh kadang janji orang ya, iya nanti saya transfer besok ya, hari ini Bu, jadi kan? Besok masih jam 5 pagi udah transfer, malah gak jadi saya transfer. Ada orang-orang Kristen yang mata di sini tapi ndak ada. Semuanya sudah bertobat. Jam 8 saya kirim, ini nomor rekening saya. Kemarin kan Bapak minta, dia balas, oh iya. Terus jam 10 belum ada kabar. Belum juga kirim bukti transfer, ya sudah lah ya, mungkin dia lupa. Tiba-tiba dia telepon, Ibu sekarang di mana? Lagi di jalan sama suami, bisa mampir ke BCA enggak? Oh iya, di BCA mana? Di BCA sini. Oke, saya kasih cash aja. Ada yang mau saya sampein juga. Kita datang. Dia pegang amplop coklat. Dia bilang, ini Tuhan loh. Saya tuh enggak pernah loh kayak gini. Tapi ini Tuhan. Iya, kenapa Pak? Jangan terima kasih sama saya ya. Sama Tuhan saja. Ini ada uang 10 juta. 20 tahun lalu loh. 10 juta. Zaman sekarang 10 juta masih gede enggak? Kecil. Buat saudara 10 juta kecil. Buat saya gede loh itu. Gede ya? Oh saya pikir kecil. Ini ada uang 10 juta dari Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Tuhan suruh saya memberkati kalian. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan bicara. Jadi saya terima saudara. Jadi hari itu total dia memberkati kita 10.750.000. Dia bilang, luar biasa iman kalian ya. Kalian itu kenal lama saya tapi gak pernah curhat, gak pernah minta uang, gak pernah pinjem uang. Saya adalah hamba Tuhan yang pantang untuk pinjem uang. Minta ke siapapun pantang. Engkau punya Tuhan yang hidup, dia sanggup. Kenapa engkau tidak pernah mengalami mujizat? Karena engkau selalu mengandalkan manusia. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat Tuhan bekerja. Tepuk tangan buat Tuhan. Dia bilang, saya tidak pernah dengar kalian mengeluh. Kalian tidak pernah datang kepada saya curhat. Hamba Tuhan yang datang kepada saya banyak. Tapi kalian sering ketemu saya tidak pernah ngomong apa-apa. Kali ini Tuhan yang menyuruh saya memberkati. Teruslah hidup dengan iman kalian kepada Tuhan. Iya Pak. Kita pulang saudara. Saya ngobrol sama suami saya. Seandainya tadi malam itu mungkin kita tidak kasih itu orang pinjam uang 50.000. Kita tinggal punya 50, dipinjam 50. Bukankah Alkitab berkata, jangan salah. Siapa tahu orang yang datang kepadamu itu adalah jelmaan malaikat
di mana Tuhan sedang menguji hatimu. Saya bilang, kalau tadi malam kita mungkin tidak kasih, kita tidak akan lihat mujizat hari ini. Tuhan melihat sikap hati kita. Akhirnya saudara ya, dari situ kita melihat iya ya, itu cara kerja, prinsip kerajaan Allah tuh bekerja begitu. Nanti pulang dari sini cari-cari orang, siapa yang mau pinjam 50.000, 50.000. Saudara, makanya jangan jadi orang pelit. Hari ini Tuhan percayakan kami bukan 10 juta. Ada begitu berkat yang melimpah. Dan setiap hari saya bangun bertanya, Tuhan siapa yang harus saya tabur hari ini? Pendeta mana, hamba Tuhan mana? Ini saya ngomong gini, nanti ada yang dengar di YouTube, pendeta masuk WA ke saya semua. Bu, saya butuh bu, saya bilang berdoa. Ya, benar saudara, kita harus andalkan Tuhan. Siapa yang ada waktu menyimpan, ada waktu membuang hidup ini. Ya, hiduplah sesuai firman Tuhan supaya hidupmu diberkati. Saya ini bukan cuma berteori, saya sudah mengalami. Makanya saya bisa khotbah kepada saudara. Tuhan itu hidup, dia nyata.